Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Kita kembali lagi pemirsa Opini, ngobrol-ngobrol santai kita bersama dengan Kepala Dinas Kota Bengkulu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu nih, ada Pak Joni di sini. Nah, yang tadi pemirsa Opini, Pak Joni sudah informasikan nih, dalam waktu dekat ini Dinas Kesehatan Kota Bengkulu akan membuka pengecekan kesehatan secara gratis dalam rangka ulang tahun TVRI Bengkulu. Nah, di sana nanti itu Pak, tanggal 2 Agustus itu, apa saja nih masyarakat Bengkulu bisa datang dan juga cek kesehatan apa yang bisa didapatkan oleh Jadi masyarakat? untuk pemeriksaan kesehatan gratis tentunya sesuai dengan umur ya, umur dengan gejala yang nampak ya. Kalau dia anak-anak ya tentunya ya tinggi badan, kemudian kita lihat dari standarnya udah masuk apa enggak, kemudian kita periksa ininya kelopak matanya, dia anemi atau enggak. Kalau dia sehat aja ya nggak perlu kita lakukan pemeriksaan apapun. Tapi kalau untuk dewasa akan kita periksa tensinya. Kalau memang tensinya tinggi ya tentunya harus segera berobat ya. Kita berikan obat. Kemudian untuk ini ya, untuk gula darah. Gula darah kita tanya dia puasa atau udah makan. Kalau udah puasa dia nggak boleh kurang dari 80. 80 kalau puasa. Kalau kurang dari 80 berarti dia hipoglikemi, kekurangan. Tapi kalau dia makan sudah sarapan, paling enggak gula darahnya itu 100 sampai 120. Itu untuk normalnya normal. Pak, ya? Tapi kalau lebih dari itu berarti dia ada kecenderungan DM, apalagi sampai 200 berarti dia ada gejala kencing manis ya. Jadi dia harus segera berobat rutin agar supaya penyakitnya tidak tambah parah, karena terutama yang sekarang ya, program penanggulangan penyakit kronis, Prolanis namanya, itu tekanan darah tinggi dan juga diabetes mellitus, DM ya, gula darah. Jadi pemeriksaannya melalui tensi dan itu program pemerintah ya, karena penyakit ini penyakit berbahaya ya. Karena bisa kemana-mana larinya. Karena orang dengan gula darah yang tinggi bisa gagal ginjal, bisa penyakit-penyakit yang lainnya, mau operasi nggak bisa, merembet kemana-mana kalau gula darah. Demikian juga kalau tensinya tinggi, dia bisa stroke bisa lumpuh, dan bisa menyebabkan kematian. Jadi dua penyakit ini menjadi konsen dari BPJS dan pemerintah ya. Jadi itu harus ditanggulangi atau deteksi sejak dini. Karena kalau sudah dideteksi sejak dini, nantinya pengobatannya akan lebih gampang. Karena dia terkontrol. DM boleh GM, tapi DM terkontrol. Tekanan darah tinggi boleh, tapi terkontrol. Ya, sehingga tidak menyebabkan kasus yang fatal. Betul. Jadi itu pemirsa Opini, memang benar-benar fokus dari pemerintah juga untuk dua penyakit yang sangat berbahaya, karena ini kan diakibatkan juga dari pola makan, pola hidup kita. Ini memang penyakit yang terkadang kita yang ngundang sendiri, Pak. Kita yang ngundang itu. Makan manis-manis berlebihan, makan yang asin-asin juga, terus pola hidup kita juga yang tidak sehat, misalnya seperti merokok, begadang, tidak pernah olahraga. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat nih pemirsa Opini, Pak Joni di sini badannya fit sekali, segar sekali. Pak, boleh dong Pak bagi resep Pak, bagaimana caranya untuk menjaga daya tahan tubuh, Pak? Kalau untuk menjaga daya tahan tubuh ya, ini tips ya. Kita harus selalu minimal ya, seminggu tuh 2 kali ya, atau seminggu sekali itu jalan sehat ya. Saya tiap hari Minggu atau Sabtu pasti ada rutin ya, jalan nggak usah lari, karena sesuai dengan umur ya, umur 50 ke atas tuh nggak mungkin kita berlari atau bermain aktivitas yang berat. Iya, takutnya pengaruh jantungnya nggak kuat. Jadi makanya olahraga yang paling aman dan santai itu sebenarnya jalan sehat, kita menghirup udara yang bersih, kemudian kita jalan, hati kita riang, kemudian juga jangan membatasi hobi ya. Karena kalau saya kan hobi saya ini banyak nih, hobi otomotif, hobi main off-road, hobi motoran. Jadi semua hobi saya salurin, misal ngumpul sama teman-teman ya udah nongkrong kemana, jalan gitu. Jadi
pikiran. Semua penyakit ini kayaknya di pikiran. Kalau Betul. pikiran kita ini happy, mudah-mudahan semua penyakit itu ya nggak ada yang Hormon-hormon bahagia hormon bahagia oke, itu berkembang dalam tubuh berkembang kita dalam Pak, ya. tubuh. Akhirnya membunuh semua virus-virus yang akan masuk. Iya betul. Oke, itu dia sebenarnya simpel Pak ya untuk menjaga kesehatan kita ya. Bahagia dulu. Bahagia dulu yang paling penting nih pemirsa opini. Walaupun nggak ada duit. Bahagia dan juga ada duit. Dan sebaiknya tadi juga yang di-sharing sama Pak Joni juga salurkan hobi kita nih, kumpul sama teman-teman yang pastinya juga Hobi yang teman-teman positif juga yang ya. berpositif nih. Motoran juga motoran positif. Terus juga yang hobi mancing juga silakan mancing dan masih banyak lainnya nih. Dan pemirsa opini, tanpa terasa nih kita harus berpisah nih. Kita harus pamit bersama dengan Pak Joni di sini. Ya. Pak Joni terima kasih banyak Ya, Pak. terima kasih. Sudah hadir di studio opini dan pastinya sampai ketemu nanti di rangkaian hari ulang tahun TVRI Bengkulu tanggal Iya. 2 Agustus nanti. Terima kasih banyak sekali Ya, lagi Pak, terima sukses kasih. terus. Ya, terima Dan kasih. pemirsa opini, itu dia obrolan kita bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, ada Pak Joni di sini. Dan akhir kata saya Iqbal Fatwa mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa tonton terus opini, obrolan pas di sini hanya di TVRI Bengkulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.